Kali ini kita masih belajar untuk melihat sejarah bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, terutama pada masa awal pergerakan nasional. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada awal masa pergerakan nasional? Bangsa Indonesia mengalami berbagai penderitaan akibat penjajahan. Kondisi ini mendorong berbagai perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan ini digerakkan oleh kaum bangsawan, kiai, pedagang, hingga petani. Sebelum abad ke-20, perlawanan Indonesia dilakukan dengan mengangkat senjata. Akan tetapi, berbagai perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan, hanya bergantung pada pimpinan, perlawanan belum terorganisir, persenjataan yang digunakan masih tradisional, dan pemerintahan kolonial Belanda menerapkan politik adu domba. Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, pada awal abad 20 strategi perjuangan Indonesia mulai berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan berkembangnya organisasi kebangsaan. Pada masa perjuangan baru ini disebut masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Masa pergerakan nasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa awal pergerakan, masa radikal, dan masa moderat. Pergerakan nasional pada masa awal pergerakan tahun 1908 sampai 1920. Gerakan nasionalisme pada masa ini berorientasi memperbaiki kehidupan sosial dan budaya. Pada periode nasionalisme ini, Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik. Organisasi yang muncul pada masa ini yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, dan Trikomo Darmo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang muncul di Indonesia. Pembentukan Budi Utomo dilatar belakangi ide dana pelajar yang dikemukakan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan Budi Utomo. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, pergerakan nasional pada masa radikal tahun 1920 sampai 1930. Organisasi yang terbentuk pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, masa pergerakan pada masa ini disebut masa radikal. Organisasi yang terbentuk pada masa ini yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nadatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut bergerak secara non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, masa pergerakan nasional pada masa moderat tahun 1930 sampai 1942. Berdirinya berbagai organisasi pada masa radikal mendorong pemerintah Hindia Belanda bersikap represif. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi nasional di Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Organisasi nasional bersikap kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini dilakukan agar organisasi yang dibentuk tidak dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang terbentuk pada masa ini diantaranya Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut, masih banyak organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Organisasi yang terbentuk bersifat kepemudaan,
keagamaan, dan kedaerahan. Organisasi tersebut diantaranya Young Islamic Bond, Muda Kristen Jawi, Persatuan Umat Islam, dan Majelis Islam Ala Indonesia. Demikian tadi kondisi masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional.